Swastiastu, Om Awignamastu Namasidam, Om Anubadah Kertawiyantu Wiswata. Semoga hal yang baik datang dari segala penjuru. Pada kesempatan yang berbahagia ini, terlebih dahulu izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ketut Indra Darmawan dengan NIM 2111011015. Saya mahasiswa Sekolah Tinggi Negeri Empu Kuturan Singaraja yang mengambil jurusan Dharma Acarya, Prodi Pendidikan Agama Hindu. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang pemaparan kodifikasi Weda. Dalam agama Hindu, Weda merupakan kitab suci yang berisi ajaran melalui ide Sang Hyang Widiwasa kepada Maharsi. Asal mula kata Weda berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu Ved, yang artinya ilmu pengetahuan sebagai sumber ajaran bagi agama Hindu. Weda dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu kitab suci Weda Sruti dan kitab suci Weda Smriti. Weda Sruti adalah kitab suci yang diwahyukan oleh ide Sang Hyang Widi melalui para maharsi dengan mendengar secara langsung, sedangkan kitab suci Weda Smriti, kitab suci Weda yang ditulis berdasarkan tafsiran oleh para maharsi dari wahyu ide Sang Hyang Widi. Dan kitab suci Weda Sruti dibagi menjadi 3 bagian lagi, yaitu bagian mantra samhita, yang kedua itu bagian brahmana atau karma, yang ketiga itu adalah bagian Upanishad dan Aranyaka. Bagian mantra dibagi menjadi 4 lagi, yang disebut dengan Catur Weda. Yang pertama itu ada Rigveda Samhita. Rigveda Samhita dihimpun oleh Maharsi Pulaha. Rigveda Samhita merupakan kumpulan mantra-mantra yang isinya memuat ajaran umum dalam bentuk pujaan. Yang kedua yaitu ada Samaveda Samhita. Samaveda Samhita dihimpun oleh Maharsi Jaimini. Samaveda Samhita merupakan kumpulan mantra-mantra yang isinya memuat tentang ajaran-ajaran umum mengenai lagu-lagu pujaan atau saman. Yang ketiga yaitu ada Yajurveda Samhita. Yajurveda Samhita dihimpun oleh Maharsi Vaisa. Yajurveda Samhita merupakan kumpulan mantra-mantra yang isinya memuat ajaran umum mengenai pokok-pokok yajna. Yang keempat itu ada Atharva Veda Samhita. Atharva Veda Samhita dihimpun oleh Maharsi Sumantu. Veda Samhita merupakan kumpulan mantra-mantra yang isinya memuat ajaran yang bersifat magis atau atharvan, atau memuat ajaran kehidupan sehari-hari. Yang kedua itu ada bagian yang terpenting dari kitab Sruti adalah bagian yang disebut dengan Brahmana atau Karma Kanda. Himpunan buku-buku ini disebut Brahmana. Tiap-tiap mantra atau Rigveda, Samaveda, Yajurveda, dan Atharva Veda memiliki Brahmana. Brahmana berarti doa. Jadi kitab Brahmana adalah kitab yang berisikan himpunan doa-doa yang dipergunakan untuk keperluan upacara yajna. Pada Brahmana diartikan penjelasan
yang menjelaskan arti kata ucapan mantra. Kitab-kitab Brahmana juga memuat ajaran tentang kewajiban hidup beragama. Yang kedua ada Aranyaka atau Upanishad adalah himpunan mantra-mantra yang isinya membahas berbagai aspek teori mengenai ketuhanan. Himpunan ini merupakan bagian Jenana Kanda dari Weda Sruti. Sebagian halnya dengan tiap-tiap mantra memiliki Brahmana, demikian pula tiap-tiap mantra memiliki kitab-kitab Aranyaka atau Upanishad. Upanishad berasal dari bahasa Sanskerta, dari akar kata upa berarti dekat atau sekitar, ni berarti pemimpin atau guru, dan sat berarti duduk. Upanishad berarti duduk di bawah dekat guru untuk mendengarkan ajaran-ajaran suci kerohanian yang sifatnya rahasia. Sedangkan kitab suci Weda Smrti dibagi menjadi dua, yaitu Wedanga. Kata Wedanga terdiri dari kata Weda dan Anga. Dalam bahasa Sanskerta, Veda atau Weda berarti ilmu pengetahuan suci, dan Anga berarti bagian anggota badan sumber dasar. Wedanga adalah batang tubuh atau badan dari Weda. Wedanga terdiri dari siksa, adalah petunjuk-petunjuk tentang cara mengucapkan mantra yang tepat sesuai dengan tinggi rendahnya tekanan suara. Lalu Wyakarana adalah kata bahasa. Ada canda adalah lagu. Ada nirukta adalah sinonim atau antonim penafsiran kata yang terdapat dalam Weda. Selanjutnya ada Jowista adalah ilmu astronomi atau ilmu pembintangan. Dan itu ada Kalpa adalah ritual. Srauta isinya tentang berbagai cara pemujaan, pemeliharaan atau melakukan penghormatan kepada Triagni. Di samping itu memuat tentang tata cara upacara penyele, anggaran, dasepurnam, amasa, yaitu upacara yang wajib dilakukan setiap purnama atau tilak. Ada Griya Sutra, isinya memuat keterangan dan petunjuk tentang upacara samkhara, adat-adat kebiasaan yang berlaku untuk golongan tertentu. Yang ketiga ada Dharma Sutra, memuat aturan-aturan dasar yang mencakup bidang hukum, agama, kebiasaan atau cara, dan sista cara, kewajiban-kewajiban yang harus dipatuhi oleh setiap golongan, dan berbagai aturan yang penting dalam hidup ini. 4 yaitu ada Sulwa Sutra, isinya memuat peraturan-peraturan mengenai tata cara memuat tempat peribadatan atau tempat suci, bangunan lainnya, atau tentang ilmu arsitektur. Yang selanjutnya adalah Upaweda. Kitab Upaweda merupakan kitab kelompok kedua dari Weda Smrti setelah kitab-kitab Wedanga. Kata Upaweda terdiri dari kata Upa dan Weda. Upa berarti dekat atau sekitar. Weda berarti ilmu pengetahuan suci, kitab suci. Jadi Upaweda berarti kitab suci atau pengetahuan suci yang menguraikan hal-hal yang ada di sekitar Weda. Upaweda terdiri dari Itiasa, sebuah propos yang menceritakan sejarah perkembangan raja-raja dan kerajaan Hindu di masa silam. Yang ada Purana, pustaka yang memuat ajaran suci dalam bentuk cerita-cerita kuno
dan perumpamaan untuk memudahkan penerapan dan pengertian yang terkandung dalam kehidupan sehari-hari, serta bagi mereka yang tingkat pikirannya belum tinggi. Yang ada arta sastra, kitab yang berisikan tentang pokok-pokok pemikiran bidang ilmu politik, dan yaitu ada Ayurveda, kelompok kitab Upaweda yang menguraikan tentang ilmu pengobatan atau kedokteran atau kesehatan baik rohani maupun jasmani. Selanjutnya yaitu ada Gandharwa Weda, kitab yang menguraikan tentang berbagai aspek cabang ilmu seni. Selanjutnya ada Kama Sastra, kitab yang menguraikan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan asmara atau seni atau rasa. Keindahan Agama, kitab yang memuat ajaran tentang keyakinan adanya Tuhan yang Maha Esa dan petunjuk-petunjuk untuk melaksanakan tata cara persembahyangan. Sekian dari penjelasan atau pemaparan saya mengenai tentang kodifikasi Weda, yaitu Weda dibagi menjadi dua kelompok besar, Weda Sruti dengan Weda Semerti. Weda Sruti yang berasal dari kata Srut yang artinya pendengaran, dan Semerti yaitu Weda yang melalui ingatan atau tafsiran. Seperti itu. Mungkin sekian dari penjelasan saya. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua, bagi kalangan pemuda Hindu, dan tetap ajak lestari untuk mempelajari ajaran-ajaran agama Hindu kita. Sekian dari penjelasan saya akhiri video ini dengan mengucapkan Param Santi, Om Santi, 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 Om. Terima kasih, bye-bye.